Apa kabar semua adik-adik? Kembali lagi kita bertemu dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7 bersama dengan Bapak Guru Alfian Tatangin, SPD. Salam sejahtera bagi kita semua dan kita akan mengawali pembelajaran kita di hari ini. Tentu kita melaluinya dengan doa. Sebelum kita melaluinya dengan doa, kita akan menyanyi satu buah pujian. Selidiki aku, kita menyanyi bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Setelah itu, mari kita lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan buat di tengah kehidupan kami. Kami boleh dipertemukan lagi, sehingga kami boleh bersama-sama untuk dapat memberi, bahkan menerima pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah berikan kami hikmat, kalbudi, kepintaran, kepandaian yang dari sorga, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku akan firman-Mu. Berkati guru kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita selesai berdoa, kembali lagi kita akan belajar materi yang baru. Di dalamnya adalah tentang dosa dan pertobatan. Dari sini kita akan belajar apa itu dosa, apa itu pertobatan, bagaimana dosa itu bekerja, bagaimana langkah-langkah kita untuk kita dapat mengambil pertobatan. Di dalam ayat pendukung Mazmur pada pasal yang ke-51, dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, dalam kitab Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Nah, dari materi ini, maka kita memiliki tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan Allah atas manusia, dapat menjelaskan akibat-akibat daripada dosa, dan dapat menjelaskan arti dari pertobatan itu sendiri. Saat ini kita akan menyaksikan video materi tentang dosa dan pertobatan. Tuhan, Mari kita yang pertama ini kita akan menonton. belajar Selamat tentang menyaksikan dosa video manusia pertama berikut. terjadi di saat Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Mereka melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anak-anak bisa membaca cerita ini pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti atau makna dosa. Dosa berasal dari kata hamartia yang artinya meleset. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan adalah dosa. Dosa adalah pemberontakan pada Allah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena saat kita berdosa, itu berarti kita melawan atau menentang Allah. Setelah kita mempelajari arti dosa, saat ini kita akan mempelajari akibat dari dosa. Pak Kiel akan menyampaikan 3 akibat dari dosa. Akibat yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Adam dan Hawa ketakutan saat Allah berjalan di Taman Eden untuk menemui mereka. Mereka bersembunyi dan mereka menghindar dari Allah. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Allah dengan manusia sudah dirusak oleh dosa. Akibat dari dosa selanjutnya adalah dosa menghasilkan konflik dalam diri seseorang. Saat seseorang berbuat dosa, maka orang tersebut akan kehilangan damai sejahtera. Ia akan dikejar oleh rasa bersalah dan ia akan merasa cemas karena harus menanggung konsekuensi dosa. Anak-anakku yang terkasih, akibat dosa yang ketiga adalah dosa membuat hubungan manusia dengan sesama dan alam menjadi rusak. Saat Allah menghakimi Adam, Hawa, dan ular, Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Dan karena dosa Adam dan Hawa, maka tanah menghasilkan semak duri. Setelah kita belajar tentang dosa, saat ini kita akan belajar tentang pertobatan. Bertobat mempunyai 2 arti. Arti yang pertama adalah arti secara umum. Bertobat adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat dan beralih pada tingkah laku yang baik.
Sedangkan makna secara khusus atau secara iman Kristen, bertobat adalah jika dahulu tidak mengenal Yesus Kristus, maka sekarang menjadi mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anakku yang terkasih, selanjutnya saat ini kita akan belajar pentingnya pertobatan bagi orang percaya. Pertobatan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, pertobatan menghasilkan pengampunan. Jika kita bertobat dan mengaku dosa, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kemudian yang kedua, pertobatan menghasilkan pemulihan. Setelah dosanya diampuni, maka Tuhan pasti akan memulihkan keadaan orang yang mau bertobat. Dan yang terakhir, pertobatan menghasilkan keselamatan. Jika dosa kita sudah diampuni dan hidup kita dipulihkan Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana setelah kita menyimak akan video pembelajaran yang ada, maka kita dapat menyimpulkan pada dasarnya manusia adalah berdosa, dan oleh karena itu manusia membutuhkan kasih anugerah Allah, supaya setiap kehidupan kita yang melakukan dosa ataupun manusia yang berdosa dapat diampuni dan diselamatkan. Bahkan manusia itu harus perlu mengakui dosa-dosanya, dan selanjutnya dia bertobat. Mengapa demikian? Agar hubungan kita dengan Tuhan kembali adanya pemulihan. Yang awalnya terputus waktu di Taman Eden, tetapi sekarang kita memiliki pemulihan kita dengan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya Sir akan membagikan instrumen ujian. Yang pertama, tuliskan hukuman yang dijatuhkan Allah atas Adam dan Hawa. Yang kedua, tuliskan hukuman-hukuman yang dijatuhkan Allah atas ular. Dan yang ketiga, tuliskanlah sebuah doa pertobatan yang isinya memohon Roh Tuhan membantu kamu menyadari dosa yang telah kamu lakukan. Dengan demikian, materi kita sudah selesai di hari ini. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun pembelajaran kita dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan saat ini kita akan masuk pada doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun pembelajaran pendidikan agama Kristen dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Bapa, segala hikmat yang Kau berikan dalam hidup kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hidup di dalam dosa, tetapi biarlah kehidupan kami memiliki pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah belajar, kami bersyukur, dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian selesai sudah materi kita di hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan sampai kita bertemu dalam materi berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.